Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Neta maju ke depan, bisa dipimpin berdoa. Ia berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Mari kita tepuk terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Sekarang pembelajaran pendidikan agama Islam. Pak Barul akan menjelaskan nanti tentang Aku Cinta Al-Quran. Oke, nanti dijelaskan di depan. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Barul ingin mengabsen kalian kehadiran. Nanti kalau dipanggil angkat tangan, oke? Hari ini masuk semua, oke? Masuk semua, alhamdulillah. Nanti dipanggil Pak Barul. Nanti bisa tunjuk tangan. Neta masuk ya. Jamil masuk ya. Jelita, Yumna, Vira, Farid, Fadil, Arsa, Naza, Elsa, Naisa, Akila, Dila,
Sudah nggih? Ada yang belum dipanggil? Hasid hadir ya. Arka yang terakhir nggih. Alhamdulillah masuk semua nggih. Ya. Langsung saja Pak Guru akan menjelaskan materi Aku Cinta Al-Qur'an. Aku bisa hafal Al-Fatihah nggih. Nanti disimak nggih. Iya. Sekarang Pak Baru tanya kepada kalian, apa yang kamu ketahui tentang Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Itu adalah Al-Qur'an. Berikutnya, nah, aku cinta Al-Qur'an. Ya. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kalian baca itu setiap hari sebelum masuk sekolah. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa yaitu memakai surat Al-Fatihah. Ya. Setiap anak muslim harus memiliki keberanian. Anak muslim harus hafal surat Al-Fatihah. Ya. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah itu kewajibannya apa tah? Yang pertama syarat-syaratnya membaca surat Al-Fatihah. Ayo kita lafalkan bareng-bareng surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, itu yang di depan adalah surat Al-Fatihah. Ada berapa ayat? 7 ayat. Artinya pembukaan. Ya, artinya apa cah? Pembukaan. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk ayat yang pertama surat Al-Fatihah. Artinya apa cah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini artinya surat Al-Fatihah. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika membaca surat Al-Fatihah, bacalah dengan makhraj yang benar. Maksudnya makhraj keluarnya huruf yaitu di mulut. Nah, itu harus baik dan benar. Setiap huruf yang kamu baca, Allah akan memberikan satu kebaikan setiap huruf. Ya. Al-Quran itu ditulis dengan huruf hijaiyah. Jumlahnya ada 30. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai ya. Oke. Ada 30 huruf hijaiyah. Nah, surat Al-Fatihah. Perhatikan bacaan surat Al-Fatihah. Iya. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Sekarang tutup bukumu, mulailah menghafal surat Al-Fatihah agar kamu hafal cepat dan lancar. Hafalkan surat Al-Fatihah per ayat, mulai dari ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Nah, iya karena budu, wa iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ini ada kandungan surat Al-Fatihah. Nah, kandungannya yaitu surat Al-Fatihah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, kita harus bersyukur. Kita harus pandai-pandai bersyukur karena Allah, karena sudah mengasihi dan menyayangi kita semua. Tidak memandang itu kaya, miskin, nggih, semua itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai bersyukur, mengasihi dan menyayangi teman, membantu mereka yang sedang kesusahan, berteman tanpa membeda-bedakan yang lain. Ya, semua manusia adalah bersaudara, apalagi seorang muslim itu adalah saudara kita semua. Kita harus saling menyayangi karena Allah juga menyayangi kita. Allah tempat kita menyembah dan Allah tempat kita untuk memohon pertolongan. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus hormat dan patuh kepada Allah. Kemudian hormat dan patuh kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu guru kita yang ada di sekolah, di madrasah. Karena mereka yang sudah mendidik kita menjadi anak-anak yang soleh sampai sekarang. Kemudian melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Melafalkan berarti membaca. Membaca huruf hijaiyah harus sesuai makhrajnya. Makhraj tadi tempat keluarnya huruf. Oke. Melafalkan huruf hijaiyah harus benar dan tepat. Nah, ini ada macam-macam huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, dot, ta, do, ain, gin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, nun, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu adalah beberapa huruf hijaiyah yang berjumlah 30 huruf, ya. Al-Quran ditulis dengan huruf hijaiyah, ya. Melafalkan huruf hijaiyah berharokat. Harokat adalah tanda baca. Huruf hijaiyah harus diberi harokat agar dapat dibaca. Jumlah harokat ada 8. Ya. Yang pertama fathah. Yang kedua kasroh. Kemudian yang ketiga doma. Keempat tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma, terus tasdid, kemudian sukun. Ada 8 huruf harokat atau tanda baca. Nah, ini harokah domah tanwin. Ini berbunyi un, ya. Ini sukun dibaca mati. Nah, ini ada tasdid yang di depan. Nah, itu kalama, itu dibaca tasdid lamnya, nggih. Dibaca double. Kalama.
Nah, tadi membaca basmalah, biasakan mengawali aktivitas sehari-hari dengan membaca basmalah. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Sahabat itu rajin beribadah dan giat berdagang. Pada suatu hari barang dagangnya tidak laku sama sekali. Namanya pedagang itu ada yang laku, kemudian ada yang tidak laku. Barang dagangannya tidak laku sama sekali. Kemudian sahabat itu menghampiri Nabi Muhammad SAW dan mengadukan nasibnya. Nabi Muhammad SAW kemudian memberi masukan untuk membaca surat Al-Fatihah. Kenapa tau Kanjeng Nabi, aku wis usaha, sudah berusaha, tetapi dagangan saya kok tidak laku. Ya. Kemudian mengadukan kepada Rasul. Kemudian Rasul memberikan kepada pedagang tadi untuk membaca surat Al-Fatihah sebelum dan sesudah berjualan. Insya Allah rezekimu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah khasiatnya surat Al-Fatihah. Nah, sejak itu sahabat Nabi rajin membaca basmalah seperti lafal berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kapan kita harus membaca basmalah? Kapan, Cah? Kapan kita harus membaca basmalah? Yaitu basmalah dibaca setiap memulai sesuatu yang baik. Contohnya seperti sebelum pelajaran, sebelum berangkat sekolah, ya, menolong seseorang, itu harus diawali dengan basmalah atau bismillah. Ya, terus mau makan apalagi, ya, dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur juga membaca basmalah. Itu tadi mau ke sekolah juga membaca basmalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari ancaman yang tidak baik. Kemudian jika sudah ingat, tulislah kegiatan-kegiatan tersebut, kapan peristiwa itu terjadi dan di mana. Nah, Pak Barul sudah selesai memberikan materi. Sekarang akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Oke, nanti dibagi 4 kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Kemudian Pak Barul setelah menjelaskan, membagikan kelompok, nanti dipresentasikan di depan, ya. Dipresentasikan di depan. Ayo, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Sisanya nanti dibagi 1, 2, 3. Oke, paham nggih? Pak Barul akan membagikan kelompok 1 Pira. Nanti ke belakang nggih. Nih. Kelompok 2 Bella. Kelompok 3 Jelita ke belakang. Kelompok 4 Nasya, ya. Kelompok 4, ayo. Kelompok 4 nanti sisanya gabung ke yang lain. Ayo sekarang dibagi kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo. Ya. Ini kursinya ke belakang. Ayo, kursinya ke depan. Ya, gabung. Dibalik ya, kene. Kamu sama itu. Boten. Ini loh, ya, yang dipakai yang kamu gabung kelompok sana. Biar kila.
Sini. Putar. Kamu situ deal. Kamu ikut kelompok sini. Nah, sini. 4. Terus ini. Iki ambek iki ngene ya. Kelompok. Berarti 3 kelompok. Dikerjakan, ya ditulis. Dikerjakan. Ada beberapa pertanyaan nggih. Ditulis nama kelompok. Kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelas 2. Kelas 1. Kamu bag kene nggih. Aku orang dewe. Ambil hasil. Aku orang dewe. Sit. Kene sit. Sini le. Ya. Lungguh tok, lungguh ning kene. Yes, kene, sini. Kene kursimu. Nah, madhep rene tok kowe. Kelompok 2. Enggak usah kelompok 2 saja. Hah? Kelompok 3. Kelas 1. Kelas 1. Nggih. Kelas 1 nggih. Kelas 1. Kelompok 2. 1, kelompok 1, kelas 1. Kelompok 2, kelas 2. Kelas 1. Kelompok 3, kelas 1. Kelompok 4, kelas 1. Yuk. Pembukaan. Wis tahu, Pak. Sudah? Nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan. Dari berapa kelompok tadi? Ada 4 kelompok. Nggih. 4 kelompok nanti dipresentasikan ke depan. Nggih. Satu-satu nanti yang baca. Satu. Ya nanti. Wes, ayo dikerjakan. Bon, nggih. Sudah apa belum? Belum. Mana pembukaan? Tujuh. Ya sudah, nanti dikerjakan dulu yang penting. Iya, Pak. Enggak usah, sini kita Bang. Ayo, sudah? Sudah. Kelompok 1 dulu untuk maju ke depan. Belum? Kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Ya, saya tak enak. Posisi ini tak enak, guys. Iya. Nah,
Kelompok 2 maju semua. Kelompok 2 maju semua. Mari. Kelompok 2 sudah? Ini aja kok, Pak. Hasid. Oh ya. Kelompok 2. Naisa sini, ikut sini, Naisa. Sudah? Sudah. Pertanyaannya. Ya, dari kelompok 2. Kelompok 2. Nomor 1 Al-Fatihah artinya apa? Dila, ini sebagai ketua kelompoknya. Artinya pembukaan. Betul nggih? Artinya pembukaan. Nomor 2 itu adalah huruf nun. Ya, yang lebih kencang lagi nun nggih. Yang ketiga, Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Betul semua nggih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sudah, benar. Berikutnya kelompok 3. Siap? Siap. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 yang ingin membacakan siapa? Jelita ya. Ayo, sudah. Ya, kelompok 2 ingin menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Barul. Yang pertama, surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Yang kedua itu adalah huruf nun. Yang ketiga, Al-Fatihah berjumlah berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Tepuk tangan buat kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Maju ke depan kelompok 4. Kelompok 4 maju ke depan. Ya, ini ketuanya Mbak Nasya. Ayo. Sekarang Pak Baru ingin bertanya apa yang dijawab oleh kelompok 4. Kelompok 4. Nomor 1 Al-Fatihah artinya pembukaan. Yang kedua itu adalah huruf apa? Nun. Huruf nun. Yang ketiga Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. 7 ayat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir kelompok 1. Sudah siap nggih? Sudah siap. Sudah siap. Kelompok 1. Ayo maju ke depan semua. Ini ketua kelompoknya siapa? Kira. Ya, nanti diberi pertanyaan Pak Guru, nanti jawab nggih. Nomor 1 dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Kelompok 3. Ya, kelompok 1 nggih. Al-Fatihah artinya pembukaan. Lebih kencang lagi. Pembukaan. Iya, nomor 2 itu adalah huruf Nun. Yang ketiga, huruf surat Al-Fatihah berjumlah berapa ayat? 7 ayat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, boleh duduk. Nah, tadi baru saja kalian menjawab atau menerima lembar kerja dari Pak Baru nggih. Sekarang boleh duduk di tempat duduknya masing-masing. Boleh kembali lagi. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Bon. Tangan di atas. Dilipat di atas meja. 1 kali tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua
dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Islam, Islam. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati tepuk semua. Hore. Kalau kau suka hati tepuk semua. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk semua. Hore. Tepuk tangan. Nah, tangan di atas, dilipat di atas meja. Alhamdulillah pembelajaran di pagi hari ini sudah selesai. Oke. Alhamdulillah. Tadi Pak Barul sudah memberikan materi kepada kalian. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah birabbil alamin. Bukunya boleh ditutup, ditaruh di tas. Oke. Nah, taruh situ saja. Nah, situ saja. Berdoa disiapkan oleh ketua kelasnya, Mbak Neta, maju. Siap berdiri memberi salam. Waalaikumsalam. Ini kena. A'udzu billahi minas syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal malafi khusrin illalladzina amanu sholihati wa tawasau bil haqqi wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Doa selesai. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh keluar salim Bapak Ibu guru dulu nggih. Pak Barul nanti langsung keluar. Pelan-pelan jangan lari. Hati-hati ya.